penilaian instruktur. Artinya kalau itu kan tinggal dijalani dan dinilai. Apa sih kira-kira yang Pak Badrun dapatkan dari pembelajaran 1 bulan ini dari 3.1 sekarang kan sudah 3.2. Jadi kira-kira apa sih yang pola pikir apa yang berubah dari pembelajaran itu kira-kira? Iya, jadi kurang lebih ya selama 1 bulan ini setelah belajar di modul 3.1 setidaknya kita paham bahwa bagaimana cara memimpin yang baik dengan memperhatikan aset-aset yang tersedia di sekolah. Dengan memaksimalkan aset-aset, saya yakin insya Allah bukan hanya siswa yang adanya peningkatan kompetensi, saya yakin guru juga akan lebih memahami tentang bagaimana memberdayakan lingkungan biotik maupun abiotik seperti itu. bagian ini untuk mengajar bagaimana. Dan sini saya di kelas sebagai apa yang memang area yang Pak Badrun maksudkan. Iya. Jadi kalau ada 3 mungkin penerangan filosofi, AC dan diferensiasi. Kalau budaya positif, insya Allah ini mungkin sudah sering ya. Jadi saya juga tertarik kalau bagaimana saya bisa menerapkan AC dan buat diferensiasi. Insya Allah. Oke, Pak Badrun mungkin sudah selesai untuk kita diskusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Dan pada hari ini kita akan belajar bidang studi apa? Bidang studi matematika. Namun sebelumnya kita harus memulainya dengan berdoa ya. Berdoa. Gilirannya siapa hari ini? Gilirannya? Giliran. Oke, silakan anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi terima kasih. Kita sudah memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga ketika kita memulai pelajaran dengan berdoa, maka Allah akan senantiasa memberikan hidayah, membukakan pemahaman kita sehingga apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru kita yang ada di sekolah maksudnya, ya bisa dipahami. Yang terakhir adalah bisa menjadi tambahan ilmu bagi kalian semua. Insya Allah. Sebelumnya, Pak Maaf Sedulio, bisa diingatkan anak?
Alhamdulillah. Ya, oke. Yang sakit hari ini berarti ada berapa orang? Ada 2 orang. Semoga yang sakit bisa cepat sembuh ya. Bisa dimudahkan. Terus yang punya pelajar pada hari ini dengan terlebih dahulu Pak membagikan kelompok. Jadi kita memiliki 3 kelompok. Ini kelompok apa ini? Ini biru. Kelompok hijau. Ini kelompok biru ya. Dan yang ini kelompok Suka biru. ungu. Siapa? Besok biru. Soleh dan soleha, Pak ingin mengetahui keadaan yang hadir ini tentang perasaannya. Jadi perasaan kalian ini yang ingin Pak ingin ketahui adalah dari semenjak di rumah tadi mau ke sekolah bagaimana perasaan yang ada pada anak soleh dan soleha. Jadi dari 3 kelompok ini ada kelompok hijau, kelompok biru dan kelompok ungu. Pak ingin ya mengundang perwakilannya 3 orang satu kelompok untuk mengambil salah satu gambar emoji ya yang sesuai dengan perasaan sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan diambil gambar emoji yang sudah. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah mengambil emoji sesuai dengan apa yang kalian rasakan pada hari ini. Ya, saya minta yang sudah mengambil emojinya tolong diangkat, diperlihatkan kepada teman-teman. Oke, sekarang yuk, Pak ingin mengetahui yang sebenarnya yang kalian rasakan. Misalnya di sini anak soleh Dira. Anak soleh Dira mengambil emoji sedih. Anak soleh Dira, kenapa Dira merasa sedih hari ini? Oh ya, gara-gara tadi dimarah bapaknya. Oke. Iya tuh. Jadi gara-gara tadi dimarah kakaknya. Oke. Berikutnya Habibah, anak soleh Habibah. Anak soleh Habibah mengambil emoji apa? Bahagia. Reza, kenapa mengambil emoji bahagia? Apa yang menyebabkan Reza merasa bahagia hari ini? Oh ya, hari ini dikasih uang lebih, uang jajannya lebih. Masya Allah. Jadi uang jajan lebih silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Boleh dipakai. Satu lagi Nugi, emoji apa yang diambil? Bahagia. Ya, apa yang menyebabkan Nugi merasa bahagia hari ini anak soleh? Bisa bertemu dengan teman-teman. Masya Allah. Kan tepuk tangan dulu semua. Oke, hari ini yang sudah kita sepakati bersama untuk sesuai dengan jadwal kita akan belajar tentang statistika. Statistika pelajaran matematika di bab yang keempat. Anak soleh dan soleha. Statistika, ya perhatikan dalam bidang atau dalam buku yang lain itu disebut dengan pengolahan data. Bisa kita mulai hari ini? Bisa. Ya, untuk memulainya kita mulainya dengan membaca. Bisa? Membaca selama kurang lebih 5 menit. Kita pahami dulu materinya. Silakan dibuka buku matematika ya, yang sudah ada pada kalian di halaman berapa di buku? 89. Halaman 89 bab 4 statistika. Silakan. Waktunya 5 menit untuk membaca, dimulai. Waktu 5 menit sudah kita lewati. Sekarang kalian sudah membaca? Semuanya sudah membaca? Sudah. Oke, coba ditutup bukunya. Ditutup
sudah membaca, sekarang Pak minta yuk setiap orang menuliskan apa yang kalian pahami tentang data, median, modus, dan mean. Silakan dicatat di buku tulis. Oke, silakan. Sudah ada yang selesai? Reza, apa yang Reza ketahui tentang data, kemudian median, modus, dan mean? Silakan Reza. Modus adalah suatu data yang sering muncul. Oke, silakan Sen. Data adalah kumpulan dari datum. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan dan berupa angka, lafaz atau sifat. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Median adalah nilai tengah dan mean adalah nilai rata-rata. Oke, terima kasih Sen. Oke, untuk lebih menambah pemahaman kalian tentang apa itu mean, median, dan modus, mari kita saksikan video berikut ini. Jadi seperti itu gambaran tentang mean, median, dan modus. Bagaimana suatu data setelah kita kumpulkan, kita bisa menentukan nilai rata-ratanya, nilai tengahnya, ataupun nilai yang sering muncul. Terkait video yang sudah kalian saksikan tadi, Anak Soleh, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberi komentarnya tentang video pembelajaran mean atau pengolahan data ya, tentang mean, median, dan modus? Silakan Anak Soleh. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah paham, sekarang Pak ada sedikit permainan sini. Pak ingin menguji pemahaman kalian tentang mean, median, dan modus dengan sebuah permainan. Pak memiliki satu permainan ini yang sering kalian mainkan mungkin. Namun kadang-kadang permainan ini disalahgunakan oleh orang-orang dewasa. Namun kali ini kita akan memainkannya untuk kegiatan pembelajaran mengolah data. Dalam hal ini adalah mengolah data, menentukan nilai rata-rata. Bisa kita mulai? Jadi Pak di sini memiliki tiga ikat kartu. Jadi 3 ikat kartu. Jadi kartunya seperti ini ya. Perhatikan. Sudah pernah melihat kartu ini sebelumnya? Sudah. Pernah memainkannya? Pernah. Dimainkan untuk apa? Untuk bermain jenderal. Hati-hati ya. Ini sering disalahgunakan oleh orang-orang di luar sana untuk bermain judi. Judi itu baik atau buruk? Judi itu perbuatan yang buruk. Kita menggunakan kartu ini bukan untuk bermain judi, tetapi kita menggunakannya untuk kegiatan belajar pengolahan data. Untuk kelompok hijau silakan diambil satu kartu, satu ikat kartu silakan. Oke, perhatikan. Jadi kartu yang sudah kalian ambil itu terdiri atas beberapa kartu dengan angka dan nilai yang berbeda. Jadi tugasnya adalah kita akan menentukan berapa nilai rata-rata dari kartu itu keseluruhan. Bisa? Kemudian kita akan mengurutkan kartu itu untuk menentukan nilai tengah. Setelah itu mencari nilai yang sering. Ada yang kurang dipahami? Tugas ini per kelompok. Tugas ini dilakukan secara berkelompok. Untuk itu kalau ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Angkat tangan. Sudah paham semuanya? Silakan dikerjakan secara berkelompok semuanya. Pak harapkan bisa aktif ya. Karena keaktifan kalian adalah bagian dari penilaian. Satu. 41. 31.
Anak gerak aku satu kali. 5 sama hero. Bagaimana? Sudah selesai anak soleh? Oke, yang pertama kita akan menentukan nilai apa tadi? Mean atau nilai rata-rata. Ada yang sudah mendapatkannya? Berapa nilai rata-rata? Nilai rata-rata berapa? Yang lain dapat berapa? Yang lain dapat? Kelompok ungu dapat berapa anak soleh? Dapat 6. Ya, sama dengan kelompok biru. Jadi jawaban yang benar untuk nilai rata-rata kartu yang sudah kalian kumpulkan tadi adalah 6. Jadi yang jawabannya 6 itulah jawaban yang benar. Oke. Selanjutnya, modusnya apa? Yang merupakan modus dari kartu yang sudah kalian kumpulkan tadi. Berapa? 9. Kenapa modusnya 9? 9 munculnya berapa kali? 9 munculnya 4 kali. Yang terakhir, nilai tengah. Berapa nilai tengah dari kartu yang sudah kalian kumpulkan tadi? Berapa? 7,5. Berarti ada, ini data tunggal atau data ganjil apa data genap anak soleh? Genap. Data genap? Oke, data genap berarti menggunakan rumus data genap yuk. Didapatkan data yang keberapa tambah data yang keberapa? Data yang ke-6 tambah data yang ke-7 dibagi 2, hasilnya? Hasilnya berapa? 6,5 atau 6? Oke, anak soleh dan soleha, sebelum kita lanjut yuk untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, hasil diskusi kelompok kalian terkait dengan masalah menentukan nilai rata-rata, nilai tengah maupun nilai yang sering muncul. Terlebih dahulu kita akan merefreshkan pikiran kita sedikit agar tidak terlalu tegang ketika mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kita sudah pernah mengamalkan atau mengaplikasikan apa? Teknik stop. Tangan di paha, kaki menyentuh lantai, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke anak soleh, kita sudah mempraktekkan teknik stop. Jadi teknik stop ini berguna untuk merenggangkan syaraf-syaraf kita, kemudian melatih, menambah konsentrasi kita, sehingga ketegangan yang sudah kita rasakan saat mengerjakan tugas tadi bisa sedikit berkurang. Untuk itu, bagaimana anak soleh setelah melakukan teknik stop, apa yang kalian rasakan? Lega. Yang lain? Segar. Lega, segar. Yang lain? Yang lain apa anak soleh? Merasa lebih tenang, rileks dan sebagainya. Seperti itu manfaat teknik stop. Sehingga teknik ini harus sering kita aplikasikan.
Terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok biru yang sudah mempresentasikan tugas yang mereka kerjakan. Selanjutnya kami persilakan dua kelompok lagi. Silakan yang sudah siap. Tugas kelompok yang telah dibagikan, kemudian nilainya juga Pak sudah kumpulkan. Yang terakhir adalah kalian harus mengerjakan tugas secara mandiri. Untuk yang kelompok hijau, tugasnya silakan dilihat di halaman 93 nomor 10. Kelompok biru kerjakan halaman 93 nomor 9. Kemudian kelompok ungu dikerjakan halaman 93 nomor 7. Oke, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, Pak ingin merefleksikan sedikit tentang pembelajaran statistika atau pengolahan data, yang mana pembelajaran ini sering kita ketemukan atau sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada tidak yang ingin ditanyakan? Oke, sudah bisa semuanya? Bisa paham apa yang ditugaskan? Bisa melanjutkan materi selanjutnya di rumah? Jadi nanti ketika mengalami kesulitan pada pertemuan berikutnya silakan ditanyakan. Anak soleh, coba tepuk satu semuanya. Tepuk dua. Oke, tepuk semangat. Oke, satu orang pimpin doa mengakhiri kegiatan belajar pada kali ini. Satu orang pimpin. Mama, besok kita pindah ke mana?